Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rutuyane dengan NIM 2114201053 dari kelas A2 Keperawatan semester 2 Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Dr. Margaret Sucianto, M.Klas. Pengertian pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan tindakan keperawatan dan proses penyembuhan pasien. Yang kedua, pemeriksaan yang dilakukan oleh medis untuk memperoleh hasil yang selanjutnya. Yang ketiga, menggunakan alat bantu tertentu. Pemeriksaan penunjang merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit. Perubahan ini bisa berupa penyebab atau akibat. Pemeriksaan penunjang juga sebagai ilmu terapan yang berguna membantu petugas kesehatan dalam mendiagnosis dan mengobati pasien, yang meliputi yang pertama, darah yang diperiksa adalah HB, golongan, trombosit, leukosit, dan plasma. Yang kedua, urin yang diperiksa adalah warna, urobilin, banyaknya suhu, berat jenis kandungannya, protein, glukosa, dan kristal urin. Yang ketiga, keringat yang diperiksa adalah zat dan kandungannya. Yang keempat, feses yang diperiksa adalah warna, kandungannya, konsistensinya, bakteri, virus, apakah ada cacing atau tidak. Yang kelima, rambut yang diperiksa adalah DNA. Yang keenam, sputum atau dahak. Yang diperiksa adalah warna, kekentalan, kandungannya bakteri, virus. Yang ketujuh, pus atau nanah. Yang diperiksa adalah bakteri. Yang kedelapan, cerebrospinal. Yang diperiksa adalah kelainan pada otak, bakteri, dan virus yang diambil melalui tulang belakang. Yang kesembilan, sumsum yang diperiksa adalah sel kanker, diambil melalui sternum atau tulang belakang. Tahap-tahap pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada persiapan alat dan persiapan pasien. Tujuan dan fungsi dilakukannya pemeriksaan penunjang. Yang pertama menegakkan diagnosa keperawatan, dan yang kedua untuk mengetahui kemampuan, kekuatan, dan masalah yang dihadapi pasien. Macam-macam pemeriksaan penunjang berdasarkan media yang digunakan, atau pemeriksaan lab dan pemeriksaan Röntgen dan pemeriksaan USG. Peran perawat dalam pemeriksaan penunjang data pasien. Yang pertama, sebagai fasilitator, perawat tidak mengoperasikan alat secara langsung, tetapi perawat hanya sebagai fasilitator ketika pasien akan dilakukan pemeriksaan dengan alat diagnostik atau tahap persiapan. Yang kedua, user atau pengguna alat, contoh seperti penggunaan alat stetoskop. Perawat dapat melakukan pemeriksaan dengan alat-alat tersebut dan mendapatkan data dari hasil pemeriksaan tahap pengkajian pasien. Yang ketiga, membantu masalah pasien dalam mengatasi kesehatannya. Yang keempat, memberi gambaran dan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai hasil pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima, persiapan pasien saat pelaksanaan memasuki ruangan. Peran perawat menjelaskan prosedur dan penggunaan alat tersebut kepada pasien dan keluarga. Yang keenam, mempersiapkan pasien baik secara psikis atau fisik. Yang ketujuh, saat di dalam ruangan, perawat bertugas melakukan persiapan posisi pasien. Yang ke-8, setelah selesai tindakan,
Peran perawat adalah transferring atau mengantarkan pasien ke ruangannya, kembali dengan menjaga pasien tetap aman dan nyaman. Halo, saat ini saya ingin mempromosikan atau mengajak teman-teman yang masih bingung ingin berkuliah di mana. Saya merekomendasikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada Fakultas Keperawatan dengan profesi nurse, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami dan jadilah keluarga besar UNPI Manado.